Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undri, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahun 2022 ini ada beberapa kegiatan dalam rangkaian penugasan dari tugas dan fungsi dari Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengkajian. Pengkajian tentang aspek tradisional, aspek kepercayaan, kesenian, perfilman, kesejarahan. Yang kedua adalah perlindungan. Perlindungan terhadap aspek kesenian, kepercayaan, perfilman, dan kesejarahan. Ketiga adalah pemanfaatan, pengembangan, dan kemitraan terhadap aspek-aspek yang telah kami jelaskan tadi. Terakhir adalah tentang kemitraan dan bagian ketatausahaan. Seluruh kegiatan ini, tugas dan fungsi ini termaktub dalam program kerja tahun 2022 ini. Ada beberapa program kerja prioritas yang telah kami gagas untuk menunjang dari tugas fungsi dari Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat ini. Yang pertama adalah kajian. Kajian yang dilakukan oleh fungsional pamong budaya itu bergerak dalam tataran matrilineal. Aspek-aspek matrilineal. Ini tidak terlepas dari apa? Bahwasanya pendirian dari Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat ini pada awalnya itu terlepas dari aspek-aspek kekerabatan matrilineal ini. Penguatan inilah yang kami lakukan. Seluruh pengkajian-kajian yang dilakukan, baik itu di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, itu terkoneksi, terjaring seluruhnya dalam tataran aspek matrilineal itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inventarisasi. Inventarisasi itu dilakukan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah tradisi lisan. Yang kedua adalah manuskrip. Ada istiadat, kemudian ritus, pengobatan tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, kemudian permainan rakyat, kemudian olahraga tradisional, termasuk seni dan bahasa. Seluruh ini menjadi rangkaian inventarisasi. Tapi itu dipilih lagi yang berkenaan dengan sistem matrilineal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah internalisasi nilai. Ada beberapa kegiatan prioritas yang bertujuan untuk menginternalisasi nilai dalam kehidupan masyarakat, terutama kepada generasi muda. Apa saja? Yang pertama adalah festival matrilineal. Jadi festival matrilineal itu dilakukan, itu berkenaan dengan pengembangan perlindungan terhadap aspek-aspek matrilineal yang ada di wilayah kerja BPNB Sumatera Barat itu sendiri. Yang kedua ada Festival Danau Maninjau. Ini berkenaan dengan penguatan terhadap unsur-unsur yang ada di sekitar Danau Maninjau itu sendiri. Yang berkenaan dengan persoalan budaya, baik itu kesenian, kemudian permainan rakyat, dan sebagainya. Yang ketiga ada lagi kanal budaya. Kanal budaya ini adalah sebuah platform yang telah digagas oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang outputnya adalah itu berbentuk dalam pemutaran film di kanal Indonesian TV. Ini melihat posisi, apalagi pada zaman pandemi ini, kita melihat posisi bahwasan Kantor BPNB Sumatera Barat itu mendokumentasikan, membuat film yang berkenaan dengan tradisi-tradisi, kemudian aspek-aspek budaya yang juga berkenaan dengan aspek-aspek kekerabatan matrilineal. Kemudian ada lagi BPNB Menyapa Negari. Apa itu BPNB Menyapa Negari? Adalah sebuah program yang digagas oleh BPNB Sumatera Barat, bagaimana memperkenalkan BPNB Sumatera Barat ke negari-negari, ke desa-desa yang ada di wilayah kerja, baik itu Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. BPNB Menyapa Negari ini juga memiliki posisi bagaimana konsep pemajuan kebudayaan desa itu dan negari itu bisa digagas di tingkat negari maupun desa. Kita tahu beberapa daerah, baik itu di tingkat negari maupun desa, kebudayaan itu belum berngeliat. Dengan adanya kegiatan ini bisa kita rangkum pemerintahan daerah maupun masyarakat bagaimana potensi desa
potensi kebudayaan desa dan negara itu bisa kita angkat kembali, kan bisa kita lestarikan. Kemudian ada lagi kegiatan prioritas unggulan dari BPNB Sumatera Barat itu adalah workshop Kriya dan Wastra. Workshop Kriya dan Wastra ini adalah salah satu bentuk bagaimana ekonomi kreatif yang digagas oleh masyarakat itu tumbuh kembang, itu bisa kita latih masyarakat itu sehingga menghasilkan produk-produk kreatif yang akarnya berasal dari budaya-budaya tradisional. Jadi itu program kerja kami dalam suatu tataran konsep platform untuk tahun 2022 ini tidak terlepas dari sistem kerapatan matrilineal. Dan juga kami sampaikan di BPNB Sumatera Barat ada namanya Pusat Data Informasi Matrilineal. Pusat Data Informasi Matrilineal ini sudah digagas tahun 2018. Ini sedang kami isi ruang-ruang untuk dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat. Ada namanya studio mini, kemudian ada ruang pameran, ada ruang diskusi, kemudian ada ruang pustaka, dan juga ada tempat seni pertunjukan. Dan ini semuanya terjaring seluruhnya dalam konsep bagaimana pusat data informasi matrilineal itu bisa diperkenalkan, diinformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang paling penting bagi kami adalah suatu saat mimpi kami bahwasanya ketika orang berbicara tentang matrilineal, orang akan ingat Balai Pelestarian Budaya Provinsi Sumatera Barat. Itu saja dari kami, mudah-mudahan kegiatan tahun 2022 ini bisa kita lakukan dengan baik dan tetap dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.